Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang saya cintai, salam sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. YouTube ini dibuat sebagai sarana kegiatan sosialisasi pemilihan ketua jurusan periode 2021-2025 untuk kebaikan dan kemajuan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan ketua jurusan ini, baik sebagai calon ketua jurusan maupun sebagai pemilih. Demikian pembukaan pemilihan ketua jurusan periode 2021-2025, dan untuk informasi selanjutnya akan diinfokan langsung oleh panitia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para dosen akuntansi, para dosen jurusan akuntansi yang berbahagia dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan selalu memberi kesehatan kepada kita selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku ketua panitia pemilihan ketua jurusan akuntansi periode 2021-2025 menampilkan atau menayangkan beberapa hal mengenai pemilihan ketua jurusan ini. Yang pertama adalah bahwa pemilihan ketua jurusan ini mengacu pada Peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta. Yang pertama adalah mengenai panitia pemilihan ketua jurusan akuntansi. Pemilihan ketua jurusan dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang diajukan oleh Kajur dan ditetapkan oleh Direktur. Kebetulan saya sudah ditetapkan dengan SK dari Pak Direktur PNC. Yang kedua, struktur panitia terdiri atas ketua, saya, Yusef Pria, dan sekretaris Ibu Rahmanita Vidyasari, serta anggota administrasi kita, Ibu Susi. Adapun tugas panitia adalah yang pertama, merencanakan dan membuat jadwal serta melaksanakan pemilihan. Kami sudah merencanakan, kami sudah membuat jadwal, hingga melaksanakan pemilihan. Yang kedua, tugas panitia adalah melakukan semua proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan. Dan yang ketiga, melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar proses pemilihan. Adapun tahapan dan mekanisme pemilihan ketua jurusan akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi peraturan dan sosialisasi persyaratan. Keduanya kita ambil atau kami mengacu pada Statuta PNJ tahun 2018. Yang kedua, setelah membaca peraturan dan persyaratan, tentu saja kami membuka pendaftaran calon ketua jurusan akuntansi. Yang ketiga, kami akan melakukan seleksi administrasi calon ketua jurusan akuntansi. Yang keempat, kami akan mengumumkan calon yang lolos seleksi administrasi. Calon yang lolos seleksi administrasi dapat melakukan kegiatan berikutnya, yaitu melakukan kampanye kepada para dosen di jurusan akuntansi. Dan setelah semua calon ketua jurusan selesai melakukan kampanye,
maka kami akan melakukan pemilihan ketua jurusan. Yang terakhir, kami akan melaporkan hasil pemilihan ketua jurusan kepada direktur. Untuk pendaftaran calon ketua jurusan akuntansi, pendaftaran calon ketua jurusan akuntansi dilakukan secara terbuka. Artinya terbuka bagi seluruh dosen akuntansi yang memenuhi persyaratan, tentu saja seperti yang diungkapkan pada statuta PNJ. Dan pendaftaran ini ada jadwalnya, tentu saja. Yang kedua, pendaftaran calon dilakukan dengan cara setiap calon mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh dosen lainnya dengan mengisi formulir pendaftaran yang kami sediakan. Formulir pendaftaran ini nanti dilengkapi dengan riwayat hidup dan tentu saja harus yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam statuta PNJ. Apabila sampai batas waktu pendaftaran tidak memperoleh calon, maka panitia dapat mengajukan 2 nama yang secara aklamasi dianggap memenuhi syarat untuk dipilih dan ditetapkan oleh direktur. Karenanya kami mengharap bagi para dosen yang memenuhi syarat dalam statuta pasal 37, kami mengharapkan silahkan daftarkan diri Anda atau melalui teman Anda, tolong daftarkan untuk menjadi calon ketua jurusan periode 2021 sampai 2025. Jangan sampai kita nggak punya calon kajur. Nah, ini pasal 37-nya. Memang yang ayat 1-nya kita tidak ini, karena ini untuk direktur, untuk dapat diangkat sebagai direktur. Nah, itu untuk pasal 1. Kita pasal 2-nya. Untuk dapat diangkat sebagai pembantu direktur untuk dapat diangkat sebagai pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium atau studio, kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini kami sengaja cropping langsung dari statuta agar tidak ada rekayasa ya tentang persyaratan. Nah, adapun persyaratannya antara lain yang huruf A, ini saya sengaja cropping dari statuta juga, agar tidak ada yang menyatakan direkayasa gitu. Ini asli dari statuta, semua kita ambil. Yang pertama, A, berstatus sebagai negeri sipil. Karenanya bagi dosen tetap, mohon maaf nih ya, bagi dosen tetap yang sudah dosen tetap tetapi belum pegawai negeri sipil, untuk sementara belum bisa mengikuti atau mencalonkan diri menjadi ketua jurusan. Nanti karena memang persyaratan salah satunya adalah pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua atau huruf B, calon tersebut harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga huruf C, calon harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang keempat, huruf D, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah. Sekali lagi, surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau tim dokter pemerintah. Jadi bisa dari RSUD atau rumah sakit umum pemerintah lainnya. Lalu yang D ini bisa menimbulkan multitafsir, tapi nanti akan coba saya jelaskan. Yang syarat E ini, calon ketua jurusan itu berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat. Nah, ini artinya kalau boleh saya terjemahkan seperti ini.
calon kajur paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya kajur lama. Kapan masa jabatan kajur lama berakhir? Untuk akuntansi, masa jabatan kajur berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Berarti kita bisa menginterpretasikan yang huruf E ini, calon kajur berusia paling tinggi 60 tahun pada tanggal 30 Juni 2021. Jadi kalau tanggal 30 Juni usianya masih di bawah 60 tahun atau pas 60 tahun, maka dia boleh mencalonkan diri menjadi kajur. Tapi apabila pada tanggal 30 Juni itu usianya sudah 60 tahun lebih 1 hari atau di atas itu, maka dia tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan menjadi kajur. Saya kira cukup jelas ya. Jadi ini setelah melalui tanya jawab dengan senat, bahkan dengan ketua senatnya Pak Aprizal Nursin, disederhanakan seperti itu. Jadi kapan kajur berakhir? Kajur yang lama berakhir. Kita bilang tanggal 30 Juni. Kalau begitu berarti calonnya itu pada tanggal 30 Juni tidak boleh lebih dari 60 tahun. Gitu. Jadi kalau pendaftarannya kan tanggal bulan Mei ini ya. Bulan Mei itu misalnya dia 60 tahun kurang 10 hari. Nah, padahal ke bulan Juni masih ada 30 hari, berarti akan lebih umurnya gitu. Pokoknya patokannya adalah berakhirnya kajur lama, yaitu di akuntansi tanggal 30 Juni gitu ya. Jadi berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat. Nah, ini ada kata-kata jabatan sampai 3 kali. Jabatan pejabat yang sedang menjabat. Ya, dalam hari ini jabatan kajur. Siapa pejabatnya? Bu Eli. Jabatan Bu Eli yang menjabat jadi kajur. Itu berakhir tanggal 30 Juni. Nah, itu patokannya itu ya. Jadi teman-teman nanti kami akan coba juga akan menginventarisir siapa-siapa saja dosen yang memenuhi syarat menurut poin E. Ya. Ini bisa kita lihat dari NIP-nya ya. Jadi tanggal 30 Juni itu berusia berapa tahun ya, nanti kelihatan. Oke. Lalu kemudian nanti disaring dengan syarat yang jabatan akademik, yaitu lektor ke atas. Lektor kepala gitu ya. Kalau asisten ahli tentu saja tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, saya kira untuk yang E, mudah-mudahan ini tidak menimbulkan misprestasi ya, misinterpretasi atau salah menerjemahkan gitu. Jadi intinya gitu, kita harus penggal berusia paling tinggi 60 tahun. Kapan 60 tahun itu? Pada saat berakhirnya siapa? Pejabat yang sedang menjabat. Kapan dia? Yaitu pejabat kajur berakhir 30 Juni gitu ya. Berusia paling tinggi 60 tahun pada tanggal 30 Juni 2021. Nah, gitu. Disederhanakannya gitu. Begitu. Kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, huruf F. Yang keenam, bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis. Nah, itu berarti tadi seperti mendaftarkan diri, mencalonkan diri sendiri. Ini bisa dianggap sebagai surat kesediaan dicalonkan menjadi calon kajur. Yang ketujuh atau G, memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. Nah, jadi mohon maaf bagi yang masih asisten ahli, tentu saja belum diperkenankan. Ya, ini lektor itu bagi pembantu direktur dan ketua jurusan. Kalau yang lainnya mungkin nggak dipersyaratkan ini gitu ya, kan tadi bahwa yang kedua ini untuk pembantu direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan. Jadi sekretaris jurusan mungkin boleh di bawah lektor. Jadi ada dua yang krusial bagi kita. Yang pertama adalah umur 60 tahun, karena seperti saya ini udah 58, nggak mungkin lagi dari syarat E sudah tidak mungkin gitu ya. Kemudian bagi yang pangkat akademik atau jabatan akademiknya masih di bawah lektor atau asisten ahli, tentu saja belum boleh mencalonkan diri. Jadi silahkan menaikkan jabatannya dulu ya.
Yang H, memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kalau ini sih insya Allah ya, kita kayaknya baik semua gitu ya, insya Allah baik semua. Jadi ada apa tuh, ada SKP kemarin ya yang selalu tanda tangani oleh ketua jurusan kita. Jadi insya Allah lah itu tidak akan ada masalah. Yang huruf I, tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis. Berarti ini bagi yang masih sekolah tentu saja tidak diperkenankan mendaftarkan diri ya. Yang masih sekolah itu bisa saja dengan biaya sendiri atau istilahnya izin belajar, bisa juga dengan beasiswa atau istilahnya tugas belajar. Yang huruf J, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ini juga insya Allah kita nggak ada yang seperti ini. Yang huruf K, bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Nah ini juga syarat yang sekaligus dengan tadi ya, yang dari surat sehat jasmani rohani itu tadi ya, jadi minta. Kalau saya dulu di mitra keluarga itu terpisah suratnya. Ada surat sehat jasmani, rohani, satu surat, lalu bebas narkotika dan turunan lainnya. Prekursor itu kalau nggak salah zat-zat turunan dari narkotika lainnya. Ya. Itu juga ada satu surat tersendiri yang dirilis oleh dokternya. Kemudian yang huruf L, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Insya Allah kayaknya kita juga nggak ada yang dihukum disiplin di PNJ. Yang huruf M, tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga insya Allah kita kayaknya bukan plagiator semua gitu ya. Yang huruf N, telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara jika kita sebelumnya adalah pejabat ya. Tapi kalau misalnya kita bukan pejabat berarti laporan harta aparat sipil negara, LHK-ASN gitu ya. Saya kira kita semua kemarin sudah menyerahkan semua itu karena itu adalah syarat ya, syarat yang memang oleh Pak Direktur diwajibkan kita membuat itu. Jadi bagi yang pejabat ada laporan harta kekayaan pejabat negara. Bagi kita yang hanya dosen biasa, laporan harta kekayaan aparat sipil negara ASN. Ya. Dan itu kita isi secara online. Huruf O, tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar PNJ. Sebaiknya memang seperti itu, ya. Kalau kita memang sedang menjabat apa, misalnya menjabat dekan gitu di sekolah swasta. Sebaiknya tidak mencalonkan diri menjadi calon kajur di sini gitu ya. Ya, tapi who knows ya, kita kan nggak pernah tahu kerjaan di luar seseorang itu sebagai apa, kita nggak tahu. Ya. Yang huruf setelah UP, tidak pernah melakukan plagiat sebagai diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Maaf ini 2 kali kayaknya. Yang huruf I-nya telah membuat dan menyerahkan ini sepertinya sudah tadi semua ya. Maaf ini double ya. Jadi ada tambahan aja ini sebaiknya tidak menjabat ketua jurusan 2 kali berturut-turut ya. Tentu saja yang sudah 2 kali jabatannya seperti Bu Eli nggak boleh nyalonin lagi lah ya. Cukup 2 kali saja. Lalu masa kerja di Politeknik Negeri Jakarta sekurang-kurangnya adalah 4 tahun. Ini sih dari kita saja gitu ya. Kalau baru masuk jadi kajur nanti bingung dia, ya kan? Belum kenal siapa-siapa udah jadi kajur. Jadi minimal 4 tahun sudah mengenal siapapun juga yang ada di jurusan akuntansi. Khususnya para dosen senior yang memang jarang nampak itu harusnya dikenali gitu ya. Nanti akan muncul ketika kita Zoom ya. Yang ketiga, persentase kehadiran mengajar setiap semester selama 2 semester sekurang-kurangnya 85%. Itu sebaiknya gitu ya. Jadi jangan sering bolos. Tapi insya Allah sih dengan adanya dengan adanya online ini sepertinya kita rajin ya. Karena memang kita di rumah terusnya kan.
Jadi insya Allah nggak akan ada halangan, kecuali memang kita sedang bepergian atau ada hajat lainnya, kemungkinan ya hanya sehari 2 hari saja ya. Atau karena memang kita libur ya, tanggal-tanggal merah itu tidak dihitung dalam kehadiran. Yang ke-10, perhitungan suara terbanyak dilakukan oleh panitia dan disaksikan oleh 2 orang wakil dari pemilih secara terbuka ya, dari dosen maksudnya ya, pemilih itu kan dosen ya. Jadi kita terbuka saja nanti pada saat perhitungan suara. Yang ke-11, ketua jurusan yang terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak, apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, ada 2 atau 3 orang suaranya sama, maka dilakukan pemilihan ulang. Apabila dalam pemilihan ulang masih mendapatkan suara yang sama, maka keduanya diajukan ke direktur. Ya, direktur berwenang untuk menetapkan salah satunya sebagai ketua jurusan. Jadi kalau perolehan suaranya sama, misalnya kita 30-30, maka panitia langsung mengulang. Kalau masih sama juga, ya kita akan ajukan kepada direktur secara langsung, supaya direktur yang menetapkan salah satunya sebagai ketua jurusan. Yang ke-13, ketua jurusan terpilih menunjuk seorang dosen tetap sebagai sekretaris jurusan. Jadi begitu terpilih, langsung dia, walaupun sebenarnya sudah mencalonkan ya siapa kajurnya gitu, tapi saat itu kita akan tetapkan siapa yang akan mendampingi dia sebagai sekretaris jurusan. Lalu yang terakhir, ketua dan sekretaris jurusan ditetapkan oleh direktur. Nah, berikutnya mengenai penetapan ketua jurusan akuntansi. Berita acara hasil pemilihan ditandatangani oleh panitia dan 2 orang saksi. Mohon maaf ya para dosen ya, maklum saya sudah sepuh, jadi kadangkala suka belepotan ngomongnya, mohon dimaafkan. Yang kedua, berita acara tersebut diserahkan oleh panitia kepada Pak Direktur langsung ya, jadi nggak kepada ketua jurusan yang lama nih. Jadi dari kami, panitia langsung kepada Pak Direktur. Kami akan menghadap langsung kepada Pak Direktur untuk menyampaikan hasil perolehan musyawarah mufakat atau pemilihan suara. Pemungutan suara, mohon maaf. Yang ketiga, setelah melihat hasil pemilihan, tentu saja yang berhak menetapkan ketua jurusan adalah Pak Direktur. Jadi bisa saja, walaupun terpilih oleh kita terbanyak, bisa saja dipilih oleh Pak Direktur suara yang tidak terbanyak. Bisa saja, tentu saja dengan berbagai pertimbangan oleh Pak Direktur, tentu saja ya. Jadi itulah yang terjadi di institusi pendidikan. Jadi tidak harus yang terbanyak menurut keterwakilan suara dosen menjadi yang dipilih oleh direktur. Tapi pengalaman sih nggak ada yang seperti itu. Pengalaman selama sudah berapa puluh tahun di PNJ, hasil pemilihan dosen selalu diterima oleh Pak Direktur, kecuali apabila suaranya tipis. Nah, gitu. Misalnya 29 dengan 32 atau 30-30 misalnya, nah itu kemungkinan besar itu akan ada pertimbangan lain tentu saja dengan berbagai cara pertimbangan dari Pak Direktur tentu saja. Kemudian ketentuan tambahan dalam hal kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan secara konvensional atau tatap muka. Nah ini yang saya kemukakan tadi. Maka pemilihan dapat dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi online yang bersifat laber, langsung, bebas, dan rahasia. Nanti ini akan
Menjelaskannya nih itu Bu Rahmanita Fidyasari. Nanti setelah ini akan dijelaskan oleh Bu Fidia. Teknis pelaksanaan pemilihan secara online ditentukan oleh panitia dengan tetap menjaga azas demokrasi, bebas, dan rahasia. Nah, biasanya karena untuk menjaga kerahasiaan kita sudah merencanakan melibatkan DASI ya. DASI itu data sistem informasi atau dulunya disebut dengan Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, ya, Pusdatin, UPT Pusdatin kita ya. Jadi yang selama ini memberikan pelatihan kita tentang e-learning dan sebagainya, yang memfasilitasi e-learning kita lah ya, Pusat Data dan Informasi PNJ. Kalau nggak salah ketuanya Mas Khalikul Anwar kalau nggak salah ya. Termasuk kalau kita misalnya mau minta apapun juga layanan PNJ itu juga ke Pusdatin. Termasuk kita minta kemarin untuk kelas-kelas kita, daftar nama mahasiswa kelas kita itu juga Pusdatin ya. Baik, lanjutkan yang ketiga, hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Nah, ini nanti khusus untuk yang offline ya, untuk yang pakai aplikasi online itu nanti bisa dijelaskan oleh Bu Fidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk timeline dan tata cara pemilihan kajur akuntansi. Pertama, ini adalah roadmap-nya bahwa sosialisasi ini mulai tanggal 3 sampai 5 Mei. Lalu setelah itu, Bapak Ibu melihat video sosialisasi ini, dapat melakukan pendaftaran untuk seleksi administrasi calon ketua jurusan akuntansi dengan mengisi Google Form nantinya. Itu kami beri waktu 5 sampai 10 Mei 2021. Lalu untuk pengumuman calon lolos seleksi administrasinya akan kami umumkan esok harinya 11 Mei dalam bentuk surat resmi. Lalu kemudian setelah libur lebaran akan dilakukan kampanye calon kajur secara online itu antara tanggal 17 sampai 21 Mei. Belum kami tentukan tanggal berapa, yang pasti akan secara online via Zoom dan akan diberikan undangan kepada seluruh dosen AK untuk dapat berpartisipasi melihat acara kampanye pembacaan program kerja masing-masing calon kajur. Lalu kemudian untuk pemilihan kajur akuntansinya secara online itu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Terakhir tanggal 31 Mei akan ada laporan kepada direktur. Inilah timelinenya. Jadi sesuai dengan roadmap ya. Akan ada 7 tahap ya, sosialisasi, lalu pendaftaran, seleksi administrasi, lalu pengumuman calon yang lolos, masa kampanye, serta hari pemilihan kajur AK periode 2001-2025, lalu terakhir laporan hasilnya ke direktur. Selanjutnya tata cara pendaftaran dan pemilihan pilkajur secara online. Yang pertama adalah tentang tata cara pendaftaran calon kajur. Pertama, pendaftaran akan dilakukan melalui pengisian Google Form dengan mengisi data diri, lalu mengupload foto, surat keterangan sehat jasmani, dan serta surat bebas narkoba yang terbaru. Untuk link pendaftaran bisa dimintakan kepada panitia. Jadi para calon kajur boleh meminta link Google Form pendaftaran kepada pihak panitia. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman calon kajur yang lolos tahap seleksi administrasi akan diumumkan melalui surat resmi tanggal 11 Mei 2021. Nah, ini adalah nama-nama daftar nama dosen yang berhak mencalonkan diri menjadi ketua jurusan yang baru sesuai dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Di sekitar ada 18 dosen jurusan akuntansi yang berhak mencalonkan diri.
Oke, kali ini adalah ketentuan-ketentuan Pilkajur secara online. Pertama adalah bahwa pemilihan ini dilakukan secara online yang akan difasilitasi oleh pihak UTD, yaitu Unit Transformasi Digital yang dulunya adalah Pusdatin atau DASI. Akan dibuat oleh UTD yaitu melalui Google Form. Nah, untuk pengisian Google Form tersebut menggunakan email domain akuntansi, wajib menggunakan email domain akuntansi. Jadi Bapak Ibu yang lupa password atau belum memiliki email domain akuntansi bisa menghubungi saya selaku panitia yang nantinya akan membantu memprosesnya kepada pihak UTD untuk pemberian password baru ataupun akun baru untuk email domain akuntansi. Pemilihan akan berlangsung pada hari Senin 24 Mei dan dimulai pada pengisian bisa dimulai pada pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kami memberikan rentang waktu antara jam 8 sampai jam 2 siang untuk pengisian Google Form tersebut. Google Form tersebut akan dikirimkan oleh pihak panitia kepada para dosen melalui via WhatsApp. Selanjutnya pengumuman dari hasil pemilihan tersebut langsung diumumkan oleh pihak UTD sendiri setelah waktu yang diberikan telah selesai. Nanti pihak UTD akan melakukan melalui via Zoom sehingga bisa dilihat oleh seluruh dosen akuntansi. Baik, tata caranya adalah yang pertama untuk cara pemilihan Kajur secara online ini, setelah Bapak Ibu mendapatkan link Google Form yang telah dibuatkan oleh unit UTD yang telah dikirimkan oleh para panitia, maka para dosen sudah bisa mengisi mulai jam 8 pagi. Lalu kemudian setelah mendapatkan link Google Form tersebut, dosen dapat mengklik link tersebut dan mengisi Google Form dengan login terlebih dahulu menggunakan email akuntansi. Selanjutnya, setelah dosen memilih, dosen hanya bisa memilih salah satu pilihan calon kajur, kemudian mensubmit pilihannya. Jadi hanya butuh mungkin sekitar waktu 1-3 menit saja dalam melakukan pemilihan kajur ini. Selanjutnya, jika sudah submit, dapat melaporkannya kepada panitia, boleh dengan mengcapture halaman submitnya ataupun hanya mengkonfirmasi sudah melakukan pengisian pemilihan kajur secara online. Terakhir, karena link Google Form ini difasilitasi oleh pihak UTD, maka panitia sendiri juga tidak bisa melihat data tersebut sehingga terjamin kerahasiaannya. Jadi panitia juga tidak memiliki akses untuk melihat isian dari Google Form tersebut dan kami juga panitia langsung sama-sama melihat laporan dari UTD via Zoom yang bersama-sama dengan dosen calon kajur lainnya. Baik, sekarang bagian saatnya kampanye calon kajur secara online. Untuk rentang waktu yang diberikan adalah antara tanggal 17 sampai 21 Mei akan dilakukan kampanye online secara via Zoom, akan ditentukan harinya kapan dan jam berapa sehingga para dosen bisa mengikuti acara kampanye tersebut. Akan diberikan undangan kepada para dosen akuntansi untuk menghadiri acara tersebut, acara kampanye calon kajur yang akan memaparkan program-program kerja yang telah dibuat oleh setiap calon kajur akuntansi. Paparan akan diberikan maksimal selama 20 menit dan akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab selama 15 menit untuk masing-masing calon kajur akuntansi. Demikian informasi dari kami selaku panitia. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua tentang penyelenggaraan kegiatan ini yang secara online, dapat menghubungi kami yaitu Bapak Yusef ataupun dengan saya Ibu Vidya. Kami sangat berharap bahwa partisipasi Bapak Ibu semua dalam kesuksesan dan kelancaran kegiatan pemilihan kajur akuntansi yang baru, baik sebagai mendaftar sebagai calon kajur yang baru ataupun ikut memilih dalam calon kajur akuntansi yang baru. Semoga kajur yang baru dapat memberikan semangat
yang baru serta memberikan kemajuan-kemajuan positif untuk jurusan kita tercinta ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.